Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tabiku, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Banjarnegeri, Pak Gerhosial Rais, SPD. Sepertinya Pak Gerhosial Rais ini seperti dari negara Eropa Timur ya. Namanya Rusia. Salah satu tokoh yang ada di sana. Kemudian yang saya hormati Pak Eko Raharjo, Haji Eko Raharjo, Sarjana Hukum Magister Hukum, dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian Ibu Dr. Handi Mulyaningsi, MSc, juga dosen dari Visipol Universitas Lampung. Kemudian yang saya hormati Adminda Heri selaku anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dari fraksi PD Perjuangan. Juga yang saya hormati Adinda Margiono selaku pengurus PAC PD Perjuangan Kecamatan Wailima. Yang saya banggakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan juga tokoh perempuan dan jajaran pengurus desa yang lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan staf daripada DPRD, ada Mas Sugianto dan Mas Panto, dan juga koordinator Mas Valentinus Andi. Pertama tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan kepada kita bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Masa pandemi COVID-19 ini merupakan bagian daripada cobaan umat manusia di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Yang asal muasalnya dari negara Tiongkok, tepatnya di Provinsi Wuhan. Makanya dia dinamakan COVID. Kalau dia datangnya dari Lampung, Kiai Pit. Nah, tapi kalau dia juga itu berasal dari Banten, Kang Pit. Jadi ini hanya guyon supaya kita sama-sama memahami. Dalam kesempatan sore hari ini, kami akan mensosialisasikan peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru, pencegahan dan penanggulangan virus corona. Peraturan daerah ini sedianya merupakan bagian daripada kewenangan OPD organisasi perangkat daerah yang bersangkutan atau yang terkait yang harus memberikan sosialisasi. Tetapi anggota DPRD Provinsi Lampung meminta agar kami diberikan peran, yaitu mensosialisasikan peraturan daerah, karena kami punya daerah pemilihan. Karena selama ini yang terjadi sosialisasi peraturan daerah itu hanya pada tingkat-tingkat tertentu, sehingga ini tidak sampai ke akar rumput, yaitu masyarakat di pedesaan. Tapi sekarang kami diberikan peran itu, sehingga kami mempunyai keleluasaan untuk berbagi pengalaman dengan masyarakat di daerah pemilihan kami masing-masing. Jadi 85 anggota DPRD Provinsi Lampung itu melakukan sosialisasi peraturan daerah ini ke daerah masing-masing di 8 daerah pemilihan. Bapak Ibu yang saya hormati, Perda nomor 3 tahun 2020 ini merupakan perda yang mengatur tentang kebiasaan baru. Di masa COVID ini,
kita diharapkan tetap melakukan aktivitas seperti masa sebelum ada COVID, tapi dengan tata cara protokol kesehatan, yaitu yang pertama, kita harus menjaga dengan menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Tetap kita biasa seperti masa lalu, kita bisa beraktivitas. Karena kalau yang pertama kali dilakukan oleh negara-negara di Eropa dan sebagian Asia Barat dengan melakukan lockdown, artinya aktivitas masyarakat betul-betul disuruh berdiam di rumah, perekonomian mati. Ketika perekonomian mati, ini akan menjadi problem baru di negara tersebut. Makanya Indonesia tidak melakukan lockdown ketika Jakarta meminta ada lockdown. Akhirnya ada pembatasan, yaitu PSBB. Jadi tidak lockdown. Alhamdulillah negeri kita bisa menjaga kondisi ekonomi kita. Walaupun tidak begitu drastis naiknya dan juga tidak turun drastis. Jadi kita masih stabil. Kalau bapak-bapak dan ibu melihat di medsos, itu jangan langsung dipercaya. Tapi percayalah bahwa bangsa kita ini masih mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan pemimpin yang mampu menanggulangi kondisi ini dengan baik. Mudah-mudahan kita berharap wabah virus corona ini dapat ditanggulangi. Kalau berakhir tidak akan. Karena banyak ahli dan pakar kesehatan dunia mengatakan virus corona ini dia akan ada di sekitar kita sampai waktu yang tidak terbatas. Tetapi insya Allah kalau vaksinnya sudah berjalan dengan baik, nanti virus ini akan sama dengan yang namanya virus malaria, kemudian kolera, influenza, Ebola, dan sebagainya. Nanti penanggulangannya kita bisa divaksin atau kita bisa mencari obat yang cocok dengan tubuh kita. Kalau influenza dulu sangat ditakuti dan bisa menyebabkan kematian. Demam berdarah sebenarnya lebih mematikan, tetapi pada akhirnya bisa ditanggulangi. Banyak hikmahnya setelah virus ini melanda dunia. Makhluk di bumi ini sadar akan kondisi bahwa dunia telah jenuh. Oleh sebab itu kita harus menjaganya dengan baik. Dengan adab kebiasaan baru ini, mudah-mudahan hikmahnya kita terbiasa dengan hidup sehat dan bersih, kemudian selalu disiplin dan selalu berolahraga. Berjemur sekitar 20 menit di matahari jam 8 pagi itu sangat baik. Kemudian makanlah makanan yang ada di sekitar kita. Sebelah kita ini pepaya, banyak sekali, dan dianjurkan makan buah-buahan pisang, karena pisang salah satu yang bisa juga mencegah. Oleh sebab itu negeri kita ini negeri subur. Mudah-mudahan kita juga terhindar dari wabah virus corona ini berkepanjangan, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sebagaimana yang kita harapkan, namun dengan kebiasaan yang baru. Dengan 3M tadi,
kemudian kita tertib dan hidup bersih. Kemudian saya berterima kasih kepada Pak Georgial Rais dan Adinda Ferry dan Marbiono yang sudah memberikan fasilitas di gedung ini. Saya yakin gedung ini sangat punya makna bagi Desa Banjarnegara. Dan juga ini merupakan bagian dari sebuah proses pembangunan yang ada di desa ini. Semoga proses pembangunan ini cepat terlaksana. Kalaupun nanti ada yang bisa kita bantu, nanti kita bantu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kata pembuka ini. Nanti akan diberikan materinya oleh Pak Eko Raharjo dari Bu Handi Mulyaningsi. Sebelum saya tutup dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru pencegahan dan penanggulangan COVID-19 kita buka secara resmi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.